Sebelum kita ke materi inti, marilah kita menyanyi dulu bersama-sama. Sepohon kayu, daunnya rimbun, lebat bunganya serta buahnya. Walaupun hidup 1000 tahun, bila tak sembayang, apa gunanya? Walaupun hidup 1000 tahun, walau tak sembayang, apa gunanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ahmad Amin Mustafa sebagai Guru Pendidikan Agama Islam SMA Negeri 2 Madiun. Yang saya hormati teman-teman tercinta. Marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena sampai hari ini kita diberi kesehatan, kenikmatan, dan rezeki yang lancar. Amin amin ya rabbal alamin. Allah berfirman dalam surat Al-Ma'un, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukatibu biddin. Wadzalikal ladzi yatu'ul yatim. Wala yahudu ala ta'al miskin. Fawailul lil musallin. Alladzina hum an sholatim sa'un. Alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Al-ayah. Saya pada kesempatan hari ini akan menyampaikan tentang yatim di masa pandemi COVID-19. COVID-19 telah banyak menginfeksi orang di Indonesia, terkhusus di kota Madiun ini. Ada banyak korban yang berjatuhan akibat virus ini. Dampaknya dari korban meninggal, banyak anak-anak yang di Indonesia ini yang menjadi yatim piatu. Di kota sendiri pun ada beberapa yang menjadi yatim piatu karena COVID-19. Di sini saya akan menceritakan bagaimana cara merawat anak-anak yatim COVID-19. Terlebih kita harus mematuhi protokol kesehatan 5M yang digalakkan oleh pemerintah kita. Cara untuk melindungi anak-anak yatim COVID-19 adalah cara yang pertama, kita bisa memberikan santunan berupa seperti uang tunai, bahan makanan mungkin, atau pakaian yang layak pakai. Yang kedua, bantuan pendidikan, yaitu bantuan yang disalurkan untuk meringankan beban orang tua asuh atau keluarga yang masih ada. Yang ketiga, bantuan beasiswa untuk yang kuliah. Bantuan beasiswa sendiri bisa dilakukan oleh kita sendiri atau mungkin masyarakat atau mungkin pemerintah daerah pada anak-anak yatim piatu tersebut. Dengan cara bisa menggalang donasi, bisa juga dengan aplikasi-aplikasi yang lain yang sudah terdaftar di contohnya itu bisa kayak Basnas kayak itu aplikasi untuk sodakoh mungkin. Nah, sekarang kita bagaimana cara merawatnya,
yaitu dengan cara kita harus menjaganya, karena anak yatim piatu itu adalah titipan Sang Maha Kuasa untuk kita, terlebih untuk orang tua atau keluarga yang masih ada yang merawat anak yatim piatu COVID-19, karena pahalanya adalah jaminannya surga Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah, para teman-teman semuanya, marilah kita doakan orang-orang yang sudah mendahului kita, mungkin orang tua anak-anak yatim piatu COVID-19 kita doakan, mungkin kita datangi, kunjungi rumah anak-anak yatim COVID-19, mungkin kita bisa mengajak anak-anak yatim COVID-19 ke pesantren, mungkin ke panti asuhan. Tapi kalau panti asuhan usahakan jangan, lebih baik kita sendiri yang merawatnya, karena pahalanya malah lebih besar di kita sendiri. Para sahabat semuanya, merawat anak yatim itu tidak mudah dan penuh kesabaran. Saya yakin yang orang tua dititipi anak yatim atau orang tua asuh dititipi anak yatim itu adalah orang tua hebat. Karena saya sendiri sudah mengalami, itu adalah orang tua hebat. Karena kita ditinggalkan oleh satu orang tua atau dua orang tua, berarti kita bisa hidup lebih mandiri dengan tanpa orang tua itu, dan kita bisa lebih meningkatkan keimanan, meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak yatim COVID-19 ini perlu kita rawat, perlu kita jaga agar masa depannya tidak terganggu, agar pelajarannya juga tidak terganggu. Contohnya kita di sekolah kita adakan bakti sosial, mungkin untuk anak-anak yatim COVID-19, atau di lingkungan RT RW kita adakan seperti itu. Dan kita akan mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala dalam waktu yang dekat, dan akan digantikan kembali rezeki kita yang akan lebih besar lagi. Untuk kesimpulannya, marilah kita menjaga anak-anak yatim COVID-19 ini, karena mereka adalah titipan Allah Subhanahu wa taala yang dititipkan oleh kita sebagai manusia, dan kita harus menyayanginya seperti menyayangi anak kita sendiri. Terakhir, saya minta yang masih punya orang tua disyukuri pemberian orang tua, karena masih punya orang tua adalah hal yang masih dalam tanda kutip masih enak, karena masih dapat kesayangan penuh. Kasihan yang ada di luar sana yang terkena orang tuanya mungkin meninggal karena COVID-19 atau yang lainnya. Dan jangan lupa perbanyak bersyukur untuk semuanya. Demikian ceramah saya, Muhammad Dadang. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.